Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sejarah Indonesia di kelas 12 ini kita akan belajar tentang disintegrasi. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Oke. Nah, ini profil saya. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Nah, ini untuk yang belum kenal dan yang sudah kenal, tapi mungkin lupa. Oke ya. Kalian bisa panggil saya Bu Ita, tempat tanggal lahir Malang, 2 Desember 1993. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 2012. Nomor HP 083-891-738-708. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi, materi kita untuk yang pertama adalah perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara tahun 1948 sampai 65. Kenapa tahun ini? Karena awal Indonesia merdeka, keadaan politik belum stabil. Lalu, apa sih disintegrasi bangsa? Ya. Apa itu disintegrasi bangsa? Nah, oke. Kalau katanya JST Kansil dan Julianto, musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri. Nah, ini contoh-contoh kasus disintegrasi yang terjadi dewasa ini. Pernah dilihat ya, ada UPM, GAM, HTI. Nah, sudah ada gambaran apa itu disintegrasi? Belum. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa disintegrasi bangsa adalah suatu keadaan ketika suatu negara atau bangsa mengalami perpecahan. Ya. Disintegrasi itu lawannya dari integrasi, persatuan. Oke, paham ya sampai sini? Nah, dalam sejarah konflik disintegrasi di Indonesia, dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Faith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan itu terbagi dalam 5 kelompok. Ada nasionalisme radikal yang diwakili oleh Partai Nasional Indonesia. Ada Islam yang diwakili oleh Partai NU dan Masyumi, dan ada komunisme yang diwakili oleh Partai PKI. Nah, pergolakan yang berkaitan dengan ideologi ini terdiri dari yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun 1948 yang dipelopori oleh Musso. Nah, lalu yang kedua ada pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Indonesia, yang pertama kali dicetuskan oleh SM Kartosuwiryo di Jawa Barat dan diikuti oleh daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Lalu, yang terakhir, yang berkaitan dengan ideologi adalah Gerakan 30 September. Nah, ini adalah salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia yang sampai sekarang belum diketahui kejelasannya. Apakah memang benar PKI saat itu yang menjadi dalang kerusuhan 30 September? Di buku kalian Sejarah Indonesia sudah disebutkan ada 6 kemungkinan siapa saja yang menjadi dalang dari kasus 30 September. Menurut kalian siapa ya dalangnya? Bisa ditulis di komentar. Selanjutnya adalah pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Apa itu vested interest? Ya, vested interest merupakan
kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungannya sendiri. Nah, pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan terdiri dari yang pertama adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Yang kedua yaitu RMS, Republik Maluku Selatan. RMS merupakan negara yang dibentuk tujuannya untuk melepaskan diri dari Indonesia. Nah, ini jelas merupakan peristiwa disintegrasi, perpecahan, ingin memecahkan diri, memisahkan diri dari Indonesia. Lalu yang terakhir ada Andi Aziz. Nah, ini tokoh yang kecewa pada pemerintah pusat karena setelah adanya rekonsiliasi angkatan perang tidak dilibatkan dalam bidang militer sehingga mereka memberontak. Oke. Dan yang terakhir adalah pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan, perlu digarisbawahi di sini, akan berbentuk negara serikat federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Pada perjanjian Linggarjati itu masih akan, dan RIS baru benar-benar berbentuk ketika konferensi meja bundar. Oke, sampai sini paham ya? Pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan terdiri dari 1. Persoalan negara federal dan BFO, Becomes Federal Overlay. Nah, ini merupakan negara boneka. BFO digunakan oleh Belanda sebagai alat untuk memecah belah Indonesia, sehingga kita terdiri dari negara-negara bagian yang mudah dikuasai kembali oleh Indonesia, bukan negara kesatuan. Lalu selanjutnya ada PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, Pergerakan Rakyat Semesta. Oke, PRRI dan Permesta merupakan gerakan yang timbul karena adanya ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah merasa kecewa dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, oke, itu merupakan materi kita di bab 1 sejarah Indonesia di semester 1 ini. Mungkin sudah muncul banyak pertanyaan, apalagi tentang gerakan 30 September. Mari kita diskusikan pada kolom komentar. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.